A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita terus panjatkan, karena nikmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah selalu tercurah untuk kita setiap saat, sobat winner. Jadi dari itu panjenengan jangan lupa untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sering kali kita lupakan. Salah satunya adalah nikmat sehat, itu paling penting dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, ya, kita bahagia banyak uang, kalau kita nggak sehat pun, ya kita nggak bahagia. Apalagi kita sedang susah, kalau kita nggak sehat pun kita nggak bisa berpikir jernih untuk mencari solusinya seperti apa. Jadi kita harus syukuri selalu nikmat sehat. Oke, hari ini saya ada beberapa testimoni. Ini dari sahabat kita di kolom komentar. Ada yang beliau lagi dipinjami teman uang. Jadi uang teman beliau itu butuh uang 200, terus berubah jadi 500, dan beliau katakan uang di ATM beliau cuma 700. Tapi beliau sampaikan kepada teman beliau, insya Allah kalau ada lebih di ATM nanti saya akan transfer. Qadarullah, ATM beliau yang tadinya disangka hanya 700, ternyata isinya 1,6. Kita akan simak sama-sama cerita beliau. Diawali dari sahabat kita Mbak Yanti Helori. Saya nggak tahu udah baca apa belum ini. Assalamualaikum Bunda Chef Ganzo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, saya adalah bundanya Chef Ganzo. Alhamdulillah saya udah hampir setahun ngamalin sholawat Jibril Munjiat, sholawat Sajaratun Nukhut 400 kali habis Isya. Hidup saya gak pernah kekurangan, tapi saya mohon doanya semoga tahun depan sesegera mungkin saya cepat menikah. Saya single parent, punya anak laki-laki 6 tahun, doakan saya ya bun. Amin, semoga Allah SWT mengijabah doa hamba. Masya Allah, seumuran putra kita Zo, putra saya Zo, nah umurnya 6 tahun. Semoga panjenengan disegerakan untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik buat panjenengan, yang bisa membimbing panjenengan dan putra panjenengan, ya, putra panjenengan menuju jannahnya. Amin ya robbal alamin. Panjenengan tambah itu amalan memohon jodoh yang soleh, ada di channel saya. Oke, yang selanjutnya ini dari sahabat kita yang lainnya. Beliau juga mendapatkan kemudahan, sempat gak bisa makan, sempat kelaparan seharian. Alhamdulillah Allah gak izinkan hambanya kelaparan, sorenya dapat rezeki. Dari Mbak Dina Ratnasari. Alhamdulillah Umi,
Kemarin saya cuma ada uang 55.000. Nah, alhamdulillah tetap walaupun 55.000 tetap harus mengucap syukur. Alhamdulillah. Susu anak habis, makanan pun tidak ada mau dimasak. Uang 55.000 itu rencana saya modal untuk beli bahan usaha saya. Sampai sore saya kelaparan sama suami, anak-anak nangis minta susu, saya kasih air gula. Saya pasrahkan ke Allah, Allah pasti kirimkan pertolongan. Alhamdulillah Umi, habis asyar, anak saya main depan rumah dikasih bakso sama kakak saya. Dan alhamdulillah lagi adik ipar saya yang tumben-tumbenan telepon suami saya karena rindu ponakan tiba-tiba mau transfer uang 100.000 buat beli es krim katanya. Alhamdulillah habis maghrib transferan masuk 200.000. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kemarin bisa makan dan beli susu anak. Allah telah menggerakkan hati ipar saya yang gak pernah telepon-telepon, tiba telepon dan kirim uang. Makin yakin Allah ada. Allahu Akbar. Harus yakin. Kalau Allah gak ada itu kita gak mungkin ada di dunia ini. Intinya gitu ya. Robnya semesta alam ini ya, penciptanya semesta alam itu ada. Wujud. Ya, wujud ada. Jadi kita harus mempercayai bahwa Allah itu dekat. Makanya Allah berfirman, ya kan? Jika hamba-hambaku bertanya, di mana aku? Katakan, aku dekat. Gitu kan? Bermohon kepada Allah, karena Allah itu dekat. Sedekat apa? Lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi kalau kita percaya Allah pasti akan tolong kita, itu juga yang akan terjadi. Berbaik sangka kepada Rob kita ya. Selalu ucapkan kalimat-kalimat baik. Tanamkan dalam hati dan pikiran ucapan-ucapan baik. Karena ucapan baik itu akan menjadi doa. Suatu saat akan menjadi kenyataan gitu ya. Sering gak orang ngeprank gitu terus jadi kenyataan? Pernah saya ngalami seperti itu. Saya dulu ngeprank anak buah saya di Makassar ya. Saya dulu kan kerja di sana. Ada berapa ya? 50 anak buah saya. Saya ngepranknya tuh pengen tahu nih. Anak-anak saya kalau saya ngeprank resign kira-kira pada nangis gak? Pada nangis semua satu ruangan. Qadarullah ucapan saya itu menjadi kenyataan. Sebulan kemudian saya resign karena suatu hal gitu kan. Jadi itu kita biasakanlah mengucapkan hal yang baik-baik gitu lah ya. Jangan ngeprank yang jelek-jelek gitu kan. Jangan dicontoh itu saya tadi ngeprank anak buah saya itu. Salah itu. Oke, yang selanjutnya dari sahabat kita yang ATM beliau disangkanya 700.000 ternyata 1.600.000. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Mariati ya. Saya mau memberikan testimoni Umi. Alhamdulillah, saya mau menerima testimoni jenengan. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dulu berpikir dan meminta Allah mengisikan saya saldo. Tapi tidak pernah terwujud Umi, sampai saya melupakannya. Hari ini ada teman kantor yang butuh bantuan Umi. Dia awalnya mau meminjam uang saya 300.000. Karena saya pikir ATM saya ada 700-an, ya saya iakan Umi. Gak tahu kenapa, tiba-tiba hari ini bapak saya dan saya pun sudah tidak ada uang cash. Bahkan beras aja sudah gak ada. Rencana awal, sisa tabungan saya itu saya mau pakai untuk keperluan dapur. Tiba-tiba teman saya minta tambah lagi Umi pinjamannya jadi 500.000. Saya bingung. Saya bilang saya lihat saldo saya dulu. Jika ada lebih saya akan transfer lebih. Sepanjang jalan saya sholawat terus Umi. Berharap ini saldo cukup untuk semua. Masya Allah Umi. ATM yang saya pikir 700 itu jadi 1.600.000 Umi. Tanpa pikir panjang saya transfer kebutuhan teman saya yang buat berobat orang tuanya 500.000. Dan saya ambil secukupnya untuk beli keperluan dapur. Rasanya saya malu Umi sama Allah. Saya yang belum istiqomah duha dan wakiyah ini, al-wakiyah maksudnya, Allah cukupkan saya Umi. Dan alhamdulillah Umi, saya sudah bisa istiqomah untuk bersolawat. Alhamdulillah. Dan lagi mengistiqomahkan duha serta al-wakiyahnya juga. Makasih atas ilmunya ya Umi. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Barang siapa yang berada di dalam kebutuhan saudaranya, maka sesungguhnya ia sedang berada dalam kebutuhannya Allah. Itu bunyi hadisnya. Rasulullah bersabda demikian. Barang siapa yang berada dalam kebutuhan saudaranya, sesungguhnya Allah sedang berada dalam kebutuhannya. Karena tadi sahabat kita Mbak Mariati sedang berada dalam kebutuhan sahabatnya yang teman kerja beliau. Ya dong,
Karena apa? Teman kerjanya orang tuanya sedang sakit. Dan Mbak Mariati lah yang dipilihkan Allah untuk teman beliau. Karena Mbak Mariati sudah menolong, sudah punya niatan menolong kepada temannya tadi itu. Barangkali memang tadinya uangnya 700.000, Allah isikan menjadi 1.600.000. Sebab apa? Sebab Allah mau menolong temannya Mbak Mariati yang sedang butuh 500.000 melalui hambanya Allah yang bernama Mbak Mariati, yang hatinya dilembutkan Allah, mau menolong sesama. Gitu loh. Jadi kalau kita sesungguhnya ada teman kita datang, atau ada pengemis lah datang, tiba-tiba kita lagi makan enak-enak misalnya di pinggiran Pantai Losari, paling sering tuh. Pinggiran Pantai Losari Makassar sana itu paling sering banget tuh. Ngamen lah, yang ngemis lah apa kan. Kadang makan aja tuh sampai nggak jenak gitu kan, baru sesuap, ada genjreng-genjreng, baru sesuap, ada pengemis, baru sesuap. Nah, itu kan luar biasa. Dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Jangan ditolak. Karena sesungguhnya apa? Kenapa Allah tuntun orang tersebut untuk datang pada kita? Allah mau ingatkan, dalam rizki kita itu ada bagian dari hamba Allah yang lain, yang fakir-fakir, yang miskin-miskin itu tadi. Jadi jangan ditolak gitu. Mbak Mariati ini buktinya. Beliau nggak tolak, padahal beliau pikir tadinya uang 700.000, tapi beliau nggak tolak. Dan Allah mudahkan itu. Karena Mbak Mariati sedang berada dalam kebutuhannya Allah gitu kan. Allah maha kaya, tapi kenapa dikatakan butuh? Itulah sabdanya Rasulullah seperti itu. Jadi kalau ada temannya yang meminta bantuan, kalau kitanya ada jangan ditolak gitu. Intinya jangan ditolak, karena Allah menuntun orang tersebut datang pada kita, sedang mengingatkan kita, oh di balik rezekimu itu ada hak hambaku yang fakir miskin gitu ya. Oke, sobat leaderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.